gosh. Halo Malas People, balik lagi sama gue di sini. Ya, kali ini untuk pertama kalinya gue bawain film bergenre horor buat lu semua. Judulnya Together tahun 2025 yang menceritakan seorang kekasih yang gancet. Iya, beneran gancet. Ya udah, gak usah banyak bacot di awal, kita masuk ke alur ceritanya. Man, this Stuff I've never had to learn. Cerita kita buka di tengah hutan Amerika. Ada tim pencari yang lagi sibuk banget nyisir lokasi, dibantu sama dua anjing pelacak yang pinter. Di tengah hutan itu, mereka nemu lubang besar yang misterius banget asal-usulnya. Karena kehausan, dua anjing ini langsung lari buat minum dari kubangan air di dalam lubang itu. Tapi, abis minum, vibe-nya langsung berubah. Dua anjing itu keluar dengan tatapan kosong, diem 1000 bahasa. Si pawangnya sih masih santai, belum sadar ada yang aneh. Padahal, dua anjing itu terus-terusan saling tatap dengan intens. Hari itu, pencarian orang hilang nggak membuahkan hasil. Tapi justru kejadian aneh malah nimpain si anjing pelacak. Pas udah di kandang, tatapan mereka nggak lepas satu sama lain. Tiba-tiba terdengar suara ribut yang keras banget. Si pawang yang penasaran langsung ngecek kandangnya. Dan dia bener-bener nggak nyangka sama apa yang dilihat. Malam itu juga, dua anjing tadi tubuhnya udah menyatu jadi satu makhluk. Kita lompat ke 2 bulan kemudian. Kenalin, ada cowok namanya Tim. Dia punya pacar namanya Millie yang kelihatannya sayang banget sama dia. Mereka lagi ada di pesta perpisahan sebelum pindah ke daerah lain. Tim ini gitaris band yang sebentar lagi mau tur. stuff. That's so true. Nah, di tengah kumpul-kumpul itu, Millie ngelakuin hal yang berani banget. Dia ngelamar Tim di depan semua tamu. Langkah yang manis sebenarnya. Tapi Tim, saking kagetnya malah nge-freeze. Responnya lambat banget, malah dia ngira kalau lamaran tulus Millie itu cuma bercandaan. Jelas saja, Millie langsung ngerasa malu luar biasa. Niat hati mau romantis malah jadi momen canggung parah. Yeah, yes, of course, yes. Alhasil, pas nyampe rumah baru, Millie ngambek seharian. Tim terus-terusan minta maaf dan jelasin kalau dia cuma kaget doang. Untungnya, hati Millie lulus juga dan mereka baikan. Too much. Namun, pada saat Tim mau tidur tiba-tiba, ya, dia ngelihat seorang nenek tua di pojok kasurnya. Tapi untungnya, itu cuma mimpi. Besoknya, momen manis pas lagi beres-beres rumah baru pun dimulai. Tapi ketegangan itu nggak lama. Tiba-tiba, Tim nyium bau busuk yang nyengat banget dari arah lampu genteng di lantai 2. Tanpa mikir panjang, dia langsung ambil tangga buat ngecek. Di sana, dia nemuin bangkai tikus. Tapi yang bikin merinding, tikus-tikus itu kondisinya aneh banget. What? Badan mereka saling menempel dan menyatu. Persis kayak kejadian anjing di awal tadi. Tim cuma bisa diam terpaku, nggak sadar kalau temuan mengerikan ini sebenarnya adalah pertanda buruk buat kehidupan mereka di sana. Usut punya usut, ternyata alasan mereka pindah itu karena Millie dapat kerjaan baru jadi guru. Di lingkungan barunya, Millie langsung akrab sama Jimmy, guru senior yang ramah banget dan gak pelit bagi-bagi informasi seputar sekolah dan desa. Kebetulan banget rumah Jimmy ternyata nggak jauh dari tempat tinggal mereka. Are amazing. Have a good day. Bye. Malam harinya, Millie nyamperin Tim yang lagi asik latihan demo lagu terbarunya untuk Bobo. Tapi Tim yang lagi sibuk malah menghiraukannya. Love you. Love you. Besoknya, dia ngajak Tim buat refreshing sebentar, keliling hutan di dekat rumah mereka. Tim yang emang suportif langsung setuju dong. Begitu matahari terbit, mereka langsung jalan dengan semangat. Hitung-hitung olahraga pagi sambil pacaran. Tapi, ada pemandangan yang agak ganjil di hutan itu. Banyak banget lonceng yang digantung di pohon-pohon seolah-olah itu petunjuk jalan buat sesuatu. Tak lama, suasana yang tadinya asik berubah drastis karena hujan deras banget. Tim mulai bingung arah jalan pulang, dan tiba-tiba, dia terperosok ke dalam lubang. Dan ya, lo bener, itu lubang misterius yang sama persis kayak di awal film tadi. Billy yang panik berusaha nolongin, tapi karena tanahnya licin dan angin kenceng, mereka berdua malah jatuh bareng ke dasar lubang.
Apesnya lagi, HP Millie nggak dapat sinyal sama sekali di bawah sana, sementara tim nggak bawa HP. Mau nggak mau, tim mutusin buat nunggu sampai cuacanya membaik. Insting survivalnya mulai jalan nih. Dia coba bikin api unggun pakai korek yang ada di tasnya dan kayu-kayu di sekitar. Tak lama mereka pun merasa haus. Pas lagi haus, tim ngelihat ada kubangan air yang kelihatan jernih banget. Tanpa pikir panjang, dan ini fatal banget sebenarnya, tim langsung minum dari situ. Bahkan ngisi botol minumannya. Hausnya memang hilang, tapi dia nggak sadar kalau dia baru aja meminum sumber masalah besar buat mereka berdua. Tak lama, malam pun tiba. Di tengah situasi yang makin nggak pasti, tim mulai terbuka dan cerita soal trauma masa kecilnya yang cukup gelap. Dia inget dulu ayahnya sering banget marah-marah dan nyuruh tim bersihin kamarnya karena nyium bau busuk yang ganggu banget. Tim ngerasa udah bersihin kamarnya berkali-kali, tapi ayahnya tetap kekeh kalau baunya masih ada. Sampai akhirnya kamar tim diacak-acak oleh ayahnya saking kesalnya. Dan gila sih, ternyata sumber baunya itu dari bangkai tikus yang nyangkut di atas lampu di kamar tim. Horornya adalah tiap malam pas tim nyalain lampu, panas dari lampu itu secara perlahan memasak bangkai tikus itu. Kenapa tim nggak sadar? Karena proses pembusukannya itu pelan banget dan bertahap. Hidung tim udah terlanjur adaptasi sama baunya alias kebal. Jadi tanpa sadar tiap malam tim sebenarnya tidur sambil ngehirup udara dari bangkai tikus itu. Tapi bukan cuma soal tikus. Tim akhirnya ngungkapin rahasia besar yang selama ini dia pendam. Bahkan Millie pun baru tahu. Dia nyambungin kejadian tikus itu sama momen hancurnya rumah tangga orang tuanya. Tim cerita suatu hari dia ngerasain hawa atau bau yang tebel banget pas dia jalan mendekati kamar orang tuanya. Pas dibuka, dia ngeliat ibunya lagi duduk sambil senyum. Padahal faktanya saat itu ayah Tim baru aja pergi ninggalin ibunya. Separuh jiwa ibunya hilang, tapi ibunya malah senyum. Dari sini kita tahu bahwa mimpi buruk yang sering dialami Tim adalah ibunya sendiri. Dan dari sini juga kita jadi paham betapa sakitnya kondisi mental ibunya. Ibunya syok berat sampai akalnya seakan putus, tapi dia nggak sadar. Ibunya nggak sadar kalau hubungannya udah busuk dari lama. Sama kayak Tim yang nggak sadar sama bau bangkai tikus di kamarnya. Mereka sama-sama udah terbiasa hidup berdampingan sama sesuatu yang rusak. Sampai akhirnya semuanya terlambat buat diperbaiki. Tak lama mereka pun tertidur. Tapi Tim tiba-tiba terbangun dan melihat semua yang ada di dalam gua itu berdenyut mengikuti nafas Tim yang makin sesak. Seolah-olah gua itu menjadi bagian dari dirinya. Ternyata itu cuma mimpi. Mereka bangun. Ada kejadian horor lain. Kaki Tim dan Millie tiba-tiba nempel rapet banget. Kayak ada lem super kuat di antara kulit mereka. Tim coba misahin pelan-pelan, tapi rasa sakitnya sakit banget. Seolah-olah kulit mereka mau ikut robek. Setelah berjuang nahan sakit beberapa menit, akhirnya kaki mereka bisa kepisah juga. Ini sebenarnya udah jadi tanda bahaya kedua yang jelas banget, tapi karena saking paniknya pengen cepat-cepat pulang, Tim sama Millie ngabaikan keanehan itu. Di pikiran mereka cuma satu, harus keluar dari hutan ini sekarang juga. Abis bersih-bersih, Millie ngerasa badannya remuk redam dan minta dipijitin sama Tim. Tim sih nurut aja, tapi ada yang gak beres sama tangannya. Pas lagi mijit, Tim ngerasa ada dorongan aneh yang bikin dia ngeremes kulit Millie kekencengan. Seolah tangannya mau nyatu sama badan Millie. Jelas aja, Millie ngamuk karena bukannya enak, malah makin sakit. Oh. I'm gonna head. Millie pun berangkat kerja, ninggalin Tim di rumah. Nah, pas Tim mau mandi, kejadian gila pun dimulai. Tubuh Tim tiba-tiba gerak sendiri. Kepental-pental ngikutin arah perginya mobil Millie. Bayangin aja, kayak ada magnet super kuat yang gak kelihatan ngikat mereka berdua. Tim bener-bener nggak punya kendali atas badannya sendiri yang terus nyeret dia ke arah Millie. Sementara Millie di dalam mobil nggak tahu apa-apa. Karena panik, Tim pergilah ke dokter. Tapi dokternya nggak bantu banyak dan cuma bilang Tim lagi stres berat. Dan Tim diberikan obat penenang sekaligus pelemas otot.
I'm serious. It was a big search. Sorenya, tim iseng browsing soal berita pasangan yang hilang di hutan 2 bulan lalu. Kejadian yang kita lihat di awal film. Kasus itu masih menjadi misteri karena mereka belum ketemu sampai sekarang. Do me a favor when I die. Pas lagi overthinking ada tamu datang, ternyata Jimmy, si guru senior tadi. Di sini tim kenalan sama Jimmy yang cerita kalau lingkungan mereka emang sepi banget karena tetangganya pada pindah. Jadi ya, mereka bener-bener agak terisolasi di situ. What happened to them? Moved on when the weather took the building. Hard to recruit. Malamnya, ketegangan di antara tim dan Millie makin jadi. Tim niatnya mau romantis tapi bibir mereka malah kerasa kayak nempel permanen. Millie yang kesakitan ngira tim sengaja gigit dan pecahlah pertengkaran sebelum tidur. Excuses, I'm not making this up, babe. Keanehan berlanjut pas tengah malam. Millie kebangun karena rambutnya kerasa ditarik kuat banget. Pas dia nengok, shock berat. Rambut dia udah masuk ke dalam mulut Tim. Tim yang bangun juga kaget setengah mati dan susah banget ngeluarin rambut itu. Pas lepas, rambut Millie rontok parah. Tim bingung banget. Seumur hidup dia nggak pernah seobsesif ini secara fisik sampai makan rambut pacarnya sendiri. Paginya, sisa rambut pun masih nyangkut di mulut Tim. Jadi bukti kalau ini bukan mimpi. Di hari itu, Tim harusnya pergi buat persiapan tur band. Millie yang kesel nganterin dia ke stasiun. Be free. Tapi lagi-lagi, magnet itu bekerja. Badan Tim ketarik balik ngikutin Millie ke sekolah. Di sekolah, ada satu murid yang gambar 2 anjing nyatu jadi satu, seperti kengerian di awal film. Tim nyusul ke sekolah dan mereka berdua ngerasa nggak tahan buat ketemu. Akhirnya mereka mojok di toilet sekolah. Tapi pas lagi kegiatan, masalah datang lagi. Bagian vital mereka benar-benar nempel alias gancet. Mereka harus nahan sakit luar biasa buat misahin diri masing-masing. Sialnya, Jimmy ada di toilet yang sama, hampir aja ketahuan. Untungnya, Millie pinter ngeles, bilang kalau dia lagi dapet. Jadi, Jimmy maklum dan gak curiga lebih jauh. Namun, ternyata Jimmy tak sengaja melihat kaki Tim. You might wanna Mereka pun panik. Abis itu, Millie marah besar ke Tim. Dia ngerasa malu banget sama situasi yang makin gak terkontrol ini. And I never can trapped you. Why don't you fucking leave? Pulang kerja, Millie inisiatif mampir ke rumah Jimmy buat minta maaf soal kejadian di toilet. Sesampainya di sana, ia disambut ramah. Lalu, Millie melihat foto lama Jimmy yang sedang mancing dan menaruh kunci mobilnya di sana. Jimmy yang emang orangnya santai, malah dia jadi curhat soal mantan istrinya dan alasan kenapa dia sekarang sendirian. Scared too. Of course, right? But issues, same fights. I had the freedom to do whatever, know how to exist on my own. Tapi obrolan itu nggak bertahan lama. Millie mendadak pamit buru-buru. Alasannya karena Tim udah nunggu di luar dan efek magnet di antara mereka udah mulai narik-narik lagi. Malamnya, Tim nyoba nenangin diri sendirian. Tapi tiba-tiba pemandangan horor. Millie muncul di balik pintu kaca. Tapi bukan dengan cara biasa. Tubuhnya nabrak-nabrak kaca berkali-kali. Matanya natap kosong ke arah Tim. Di momen ini, Tim akhirnya sadar kalau bukan cuma dia yang aneh, tapi Millie juga kena dampaknya. Untungnya, Millie sadar meski hidungnya sampai mimisan gara-gara ditabok sama Tim. Saking udah capeknya sama semua keanehan ini, Millie mutusin buat minta putus. Tapi pas Millie bilang gitu, Tim ngeliat sesuatu yang bikin merinding. Setetes darah dari hidung Millie jatuh ke meja dan darah itu bergerak sendiri nyamperin Tim. Jelas banget, alam semesta atau kutukan ini nggak ngizinin mereka pisah. Malam itu, mereka nyoba tidur pisah kamar, seberang-seberangan. Rencana yang logis sih, tapi tubuh mereka punya rencana lain. Pas tidur, badan Tim gerak sendiri keluar kamar.
nyeret dia pelan-pelan ke arah kamar Millie. Tim kebangun dan panik setengah mati, tapi badannya nggak bisa dikendaliin. Di saat yang sama, pintu kamar Millie kebuka sendiri. Akhirnya, mereka berdua kayak ditarik gaya gravitasi super kuat. Tim menyuruh Millie untuk ngambil obat penenang otot di laci kecil deket Millie. Sampai akhirnya tubuh mereka tabrakan. Namun, semuanya udah terlambat. Tangan mereka nempel dan perlahan mulai menyatu. Rasanya sakit luar biasa. Tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka pun minum obat itu secara brutal hingga mereka pingsan. Besok paginya kondisinya makin parah. Tangan mereka bener-bener nyatu kayak kembar siam. Di titik putus asa ini, mereka baru sadar kalau biang keroknya adalah air yang diminum Tim di dalam hutan itu. Entah air apaan itu, yang jelas efeknya bikin mereka jadi satu daging. Karena udah nggak ada pilihan lain, Millie ngambil keputusan nekat. Dia diem-diem udah nyiapin alat pemotong. Dengan nahan rasa sakit yang ngeri, Millie motong bagian yang nyatu itu. Untungnya berhasil. Mereka bisa pisah lagi walau harus lewat jalan yang ekstrim banget. Abis insiden berdarah itu, mereka ingin pergi ke dokter. Ternyata kunci mobil Millie ketinggalan di rumah Jimmy. Dengan tergesa-gesa, Millie ke rumah Jimmy. Sementara Tim yang penasaran banget balik lagi ke lubang di hutan itu buat cari jawaban. Di rumah Jimmy, orang nggak ada. Tapi Millie nemu TV yang nyala. Nayangin rekaman video jadul. Isinya bikin bingung. Ada dua cowok gay di situ yang menikah, no ajis. Millie ngelihat ada gambar aneh yang nunjukin dua orang nempel jadi satu. Di sisi lain, Tim yang udah sampai di dalam lubang nemuin pahatan dinding yang sama persis kayak gambar yang dilihat Millie. Dan akhirnya, misteri terkuak. Rekaman itu ternyata dokumentasi Jimmy. Jimmy seorang pengikut sekte sesat zaman dulu. Sekte ini punya ritual gila buat ngawinkan atau menyatukan dua pria jadi satu makhluk. Dan lokasi ritualnya ya tepat di lubang tempat Tim minum air itu. Dan benar aja, pas Millie lagi fokus nonton, Jimmy muncul dari belakang. Ternyata dia sedari tadi ngawasin Millie. Stay away from me. Di tempat lain, Tim lagi berhadapan sama mimpi buruk yang nyata. Dia diserang makhluk aneh di dalam lubang itu. Pas dilihat lebih jelas, itu adalah pasangan kekasih yang hilang 2 bulan yang lalu. Tapi kondisi mereka mengenaskan. Tubuh mereka udah nyatu jadi satu gumpalan daging yang mengerikan. Sementara Jimmy sibuk ngehasut Millie buat gabung ke sektenya. Bahkan sampai ngelukain tangan Millie. Tim pontang-panting kabur dari makhluk itu yang terus-terusan ngerintih minta tolong. Tim berhasil lolos dan Millie juga berhasil kabur dari rumah Jimmy yang psikopat itu. Mereka lari ke dalam hutan dan tiba-tiba gaya magnet itu muncul lagi. Millie dan Tim ketarik satu sama lain. Semakin mereka ngelawan, tarikannya makin nyiksa. Di titik ini mereka sadar kalau ngelawan takdir itu percuma. Tim akhirnya nyerah dan ngebiarin tubuhnya ketarik ke arah Millie. Di momen genting ini, Tim justru nunjukin sisi romantisnya yang paling tulus. Dia ngelakuin apa yang dulu gagal dia lakuin. Dia minta maaf dan nyatain cintanya ke Millie. Persis kayak balasan lamaran Millie waktu itu. Awalnya, Tim niat mau nyerah sama hidupnya, ingin bunuh diri. Tapi pas dia lihat darah netes dari tangan Millie yang lukanya gara-gara Jimmy, naluri melindunginya muncul. Dia nggak jadi bunuh diri. Dia milih buat tetap ada di situ demi Millie. Tim pun ngambil tindakan yang nekat tapi manis. Dia sengaja nempelin tangannya ke luka di tangan Millie. Perlahan, tangan mereka mulai menyatu. Tim memasang musik dan di tengah rumah yang sepi itu, mereka berdansa. Nggak ada lagi rasa takut atau jijik. Mereka berdua udah ada di fase saling menerima. Mereka nerima kalau takdir mereka emang buat nyatu dan berubah menjadi monster.
Film ditutup dengan scene beberapa hari kemudian. Orang tua Millie datang berkunjung ke rumah baru mereka. Pintu kebuka dan mereka disambut sama sosok baru. Perpaduan utuh dari Tim dan Millie. Film pun tamat. Anjing coy, mungkin ada yang nanya, Bang, kenapa Tim sama Millie nggak jadi monster bang? Gua jawab ya, karena proses penerimaan penyatuan yang berbeda. Kalau orang hilang itu, mereka nggak saling menerima satu sama lain. Tapi di sini, Tim dan Millie itu ikhlas dan saling menerima. Jadi terciptanya bukan monster, dia perpaduan laki dan cewek coy. Beda sama Jimmy yang emang dia gay, makanya mukanya tuh kayak laki beneran. Nah, itu dia alur cerita film Together yang rilis tahun 2025 ini. Gila banget kan? Film ini disutradarai Film ini disutradarai sama Michael Shanks dan bener-bener bawa angin segar buat genre horor. Yang bikin emosi di film ini kerasa real banget, ternyata pemeran utamanya Dave Franco yang menjadi Tim dan Alison Brie yang menjadi Millie itu aslinya emang suami istri di dunia nyata. Pantesan chemistry-nya dapat banget. Mulai dari canggungnya, berantemnya, sampai nonton romantis yang aneh, semuanya kerasa natural. Lu kayak diajak ngeliat dinamika hubungan asli mereka tapi versi yang jauh lebih gelap. Buat urusan rating, film Together ini dapat skor yang lumayan solid. Di IMDb, dia nangkring di angka 6,7 dari 10. Kalau dari kacamata kritikus malah lebih tinggi lagi, dapat metascore sekitar 75. Ini nunjukin kalau filmnya emang punya kualitas, bukan cuma horor biasa. Banyak kritikus bilang kalau film ini sebenarnya metafora cerdas dari kodependensi. Tahu kan kondisi di mana seorang pasangan saking butuhnya satu sama lain sampai jadi toksik. Disinilah rasa ketergantungan itu digambarin secara harfiah lewat tubuh yang menyatu. Jadi jijinya dapet, tapi makna emosionalnya soal kehilangan jati diri dalam hubungan juga kena banget. Fakta menariknya, film seintens ini ternyata cuma syuting 21 hari doang. Budgetnya juga hitungan hemat, sekitar 3,5 juta dolar. Tapi sukses besar di pasaran dengan pendapatan lebih dari 32 juta dolar. Oh ya, ada info unik juga soal sensor. Di versi rilis Cina, ada adegan pasangan sesama jenis yang diedit pakai teknologi AI biar jadi pasangan cowok-cewek. Canggih, tapi itulah mungkin cara Cina untuk memusnahkan para boti di luar sana. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, oke. Secara keseluruhan review buat film ini positif banget karena konsepnya yang orisinil. Walaupun ada beberapa penonton yang ngerasa endingnya agak kontroversial, ada juga yang suka banget karena dianggap puitis, ada juga yang ngerasa aneh, tapi nggak bisa dipungkiri kalau Together ini sukses bikin kita mikir ulang soal arti kata bersama dalam hubungan romansa. Gimana menurut lu? Apakah menyatu kayak Tim dan Millie itu romantis atau malah mimpi buruk? Tulis pendapat lu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan cerita-cerita yang siun-siun lainnya. Malas people, bye-bye.